nilai yang bagus. Ada lagi anak-anak? Oh, Tante Mary. Oke. Anak-anak, setelah ini persiapkan ya. Puji Tuhan ya saudara. Kemarin itu Tante Mary beserta teman-temannya Tante Mary itu melayani satu orang gitu ya. Sebelumnya kita ini sudah pernah melayani dia waktu Natalan. Jadi dia ini diundang, terus kita mendoakan dia gitu ya. Tapi hatinya ini belum tergerak gitu ya. Belum tergerak untuk ikut Tuhan karena dia dari agama yang lain gitu ya. Terus hatinya belum tergerak ikut Tuhan, tapi kita itu percaya. Kita ini tugasnya kan menabur ya. Kita mengenalkan siapa Tuhan yang benar, seperti itu. Dan baru-baru ini itu dia itu ada satu kejadian di mana bukan anaknya, jadi dia itu punya cucu, jadi anaknya ini cerai gitu ya. Jadi akhirnya cucunya ikut dia gitu. Dan cucunya ini nangis sampai nggak mau berhenti kayak gitu ya. Cucunya ini nangis nggak mau berhenti, dibawa ke dokter, dibawa ke orang pinter, dukun-dukun, tetap kayak gitu aja, pokoknya nangis terus. Nah, satu kali dia ingat sama waktu dia sudah tidak ada harapan. Dia merasa ya apa ya, sudah tidak ada harapan, cucuku ini apa supaya cucuku ini bisa sembuh gitu ya. Nah, terus dia itu mimpi. Waktu itu dia mimpi, dia tuh bilang, aku tuh didatangi sama, kan dia waktu itu disuruh, dia ingat ya, karena ipar saya bilang sama dia waktu kita melayani dia, kamu sholat tahajud gitu, kamu tanya siapa Tuhan yang benar kayak gitu ya. Dan waktu dia lakukan itu, dia tanya, ya apa ini, cucuku ini kayak gini. Dan dia tuh waktu itu bilang, aku ini mau tahu siapa Tuhan yang benar kayak gitu ya. Terus dia itu di dalam mimpi itu didatangi orang yang pakai jas kayak gitu ya. Tapi dia itu bisa tahu di dalam otaknya ini itu orang Kristen gitu ya. Jadi dia itu dia bilang, aku ini kok jadi diingatkan. Jadi ternyata waktu kita layani dia kan tidak mau terima Tuhan. Tapi ternyata singkat cerita, dulu waktu dia itu masih kecil, masih SD. Jadi dia itu punya nenek itu dua gitu ya, yang satu Kristen, satu dari agama lain. Nah, terus neneknya ini waktu ngajak dia, dari semua ada fotonya 6, yang diajak itu cuma dia gitu ya. Yang dari fotonya 6 itu yang diajak cuma dia, tapi dia itu nggak mau gitu ya. Dia karena dia itu diambil sama yang satunya, nenek yang satunya, jadi dia ngomong, aku nggak berani pergi, jadi aku nggak mau ikut ke gereja gitu. Dan orang yang saya layani ini umurnya sudah hampir 60 tahun ya. Bayangkan waktu itu SD dan sekarang itu umurnya hampir 60 tahun. Tapi Tuhan itu tidak pernah melupakan kasih setianya. Walaupun itu sudah lama, tapi Tuhan itu memanggil kembali. Tuhan itu mengingatkan kembali. Dan dia bilang gini, dia waktu itu ingat sama satu teman saya yang tim kita melayani, dia bilang, Mbak Indah tolong doakan gitu ya. Dan waktu Mbak Indah itu doakan, sedangkan Mbak Indah sendiri ini waktu mau suruh doakan tuh ya dekat gitu ya. Karena apa? Karena di kondisinya dia mamanya ini sudah sekarat, intinya sudah hampir koma kayak gitu ya. Terus dia didatangi orang yang untuk dilayani, tapi dia melayani dengan setia orang ini ya, walaupun mamanya sudah sekarat. Dan benar anak yang tadi anak kecil ini sudah dibawa kemana-mana tidak bisa sembuh, itu sembuh gitu ya. Dan orang ini bilang, wes aku mantap, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut Tuhan.
Yesus gitu. Karena Tuhan sendiri yang menunjukkan, ini bukan manusia yang menunjukkan suruh pilih jalan yang mana, tapi Tuhan sendiri itu yang datang dalam mimpi, tunjukkan dia jalan waktu dia tuh sholat tahajud gitu ya. Dan akhirnya dia bilang, aku mau ikut Tuhan Yesus gitu ya. Itu tidak ada orang manusia yang menyuruh. Jadi benar-benar ya, kalau kita ini melayani orang, kita ini cuma menyampaikan bahwa Tuhan ini Tuhan yang hidup, Tuhan ini loh Tuhan yang berkuasa. Kita tidak akan pernah bisa memaksa orang untuk memilih ikut siapa gitu ya. Dan ikut Tuhan itu bukan ikut agama gitu ya. Kita tidak ikut satu agama, tapi kita ikut satu pribadi yang hidup gitu ya, yang berkuasa. Nah, karena dia menemukan sendiri Tuhan, maka Tuhan itu bekerja. Dan kemarin kejadian ini baru kemarin gitu ya. Dia bilang, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merasa waktu saya itu sama-sama di sana gitu ya. Kita melihat lagi orang-orang yang Tuhan selamatkan. Saya tuh merasakan, ada Tuhan, kasih-Mu tuh luar biasa ya. Walaupun kesannya itu sudah lama sekali, tapi doa, mungkin neneknya sekarang sudah meninggal karena dia aja sudah umurnya hampir 60 gitu ya. Neneknya sudah meninggal, tapi Tuhan itu loh mengingat loh doa-doanya neneknya ini, Tuhan itu mengingat. Jadi kalau kita ini punya tanggungan, kita punya keluarga yang belum kenal Tuhan, kita berdoa untuk mereka, mungkin kita nggak lihat hasil, sampai mungkin kita meninggal pun kita nggak lihat hasil. Tapi percayalah, Tuhan itu mengingat janji-janjinya itu untuk setiap doa, benih doa yang ditabur itu sudah terjadi di alam roh, gitu ya. Kita mungkin nggak lihat hasilnya, tapi saya lihat dari kejadian ini, apa yang didoakan neneknya bertahun-tahun yang lalu untuk keselamatan Ibu Ningsih ini. Dan Ibu Ningsih itu hari kemarin dia mau mengaku terima Tuhan Yesus gitu ya. Dan dia nggak takut gitu loh, walaupun sekitarnya nanti akan berbuat apa sama dia nggak takut karena dia alami sendiri Tuhan itu datang dalam mimpinya, kasih tahu mana yang benar, gitu ya, jalan mana yang benar. Ya itu sekian kesaksian dari saya.